Pengertian masa remaja. Remaja adalah sebutan bagi individu yang akan beranjak dewasa. Remaja disebut juga masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa, karena pada masa ini seseorang masih berada pada masa transisi atau perubahan, di mana pada masa ini remaja akan mencari identitasnya dan mulai mencoba berbagai hal-hal baru yang belum mereka ketahui ketika masa kanak-kanak. Adapun menurut Marx yang dikutip dari INDRI, masa remaja terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap remaja awal, tahap remaja pertengahan, dan tahap remaja akhir. Berikut penjelasan tahapan masa remaja. Pertama, tahapan remaja awal. Tahapan remaja awal sekitar usia 12-15 tahun. Pada tahap ini, anak-anak yang akan menjadi remaja mengalami pertumbuhan yang lebih cepat atau disebut dengan fase awal pubertas, di mana perubahan biologis dan fisiologisnya mulai tumbuh dan berkembang. Pada masa ini, remaja akan tertarik pada lawan jenisnya dan mulai menilai penampilannya sendiri. Kedua, yaitu tahap remaja pertengahan atau bisa juga disebut remaja madya, sekitar usia 15-18 tahun. Pada masa ini, remaja akan mengalami perubahan fisik yang sangat signifikan. Pada tahapan ini juga, remaja akan membutuhkan perhatian lebih dari teman sebayanya. Karena pada masa remaja ini, seseorang akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya, sehingga teman sebaya menjadi pengaruh perkembangan remaja. Ketiga, yaitu remaja akhir, sekitar usia 18-21 tahun. Pada tahapan ini, seluruh perkembangan fisiknya sudah berkembang secara maksimal dan kemampuan dalam berpikir sudah lebih matang. Karena pada tahapan remaja akhir ini juga disebut sebagai masa dewasa awal, di mana remaja sudah mulai mandiri dan bisa mengontrol emosinya, serta mempersiapkan diri untuk menjadi dewasa. Ciri-ciri masa remaja. Pertama, mengalami perubahan fisik. Pada masa remaja, adanya pertumbuhan fisik yang dapat dikatakan cukup pesat dibandingkan masa anak-anak ataupun masa dewasa. Hal ini dapat terlihat dari tubuh yang bertumbuh besar, bertambah tinggi, tampak kokoh, organ tubuh yang bertambah kuat dan berfungsi sempurna, serta tulang badan yang memanjang. Kedua, perkembangan seksual. Pada masa remaja, selain mengalami perkembangan secara fisik, ia juga akan mengalami perkembangan seksual. Pada remaja laki-laki akan mengalami mimpi basah dan tumbuh jakun, sedangkan pada remaja perempuan akan tumbuh buah dada, pinggul membesar, dan mengalami menstruasi. Ketiga, memiliki energi yang maksimal. Masa remaja adalah masa periode fisik yang paling kuat dan paling kreatif secara mental, sehingga mendorong untuk melakukan banyak hal. Maka dari itu, pada masa ini bagus untuk mengembangkan bakat atau skill yang dimiliki. Keempat, rasa senang bersama teman sebaya. Pada masa remaja, biasanya mereka senang bergaul dan berkumpul bersama teman seusianya dibandingkan bersama kedua orang tuanya, sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dibandingkan di dalam rumah. Kelima, adanya rasa tertarik dengan lawan jenis. Pada masa remaja, mulai timbul ketertarikan dengan lawan jenis, sehingga timbul hubungan antar lawan jenis yang lebih dari seorang teman. Keenam, mulai mandiri. Pada masa remaja, mereka mulai mandiri dalam berpikir, bersikap, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan. Ketujuh, timbul rasa keyakinan atau keraguan terhadap agamanya. Pada masa remaja, mereka memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar, membuatnya mencari kebenaran atas pertanyaan-pertanyaan yang menurutnya mengganjal, hingga ia menemukan kebenaran yang ia cari. Kedelapan, sifatnya pelin-pelan. Pada masa remaja, mereka ini masih masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, sehingga mereka masih bingung
Dengan arah hidupnya dan keadaan yang terkadang memperlakukannya seperti anak-anak, tapi di sisi lain, ia juga dituntut untuk menjadi orang yang dewasa. 9. Mencari jati diri, di mana pada masa remaja yang merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, biasanya mereka akan mencari jati diri mereka dengan mengembangkan potensi, bergabung pada beberapa kelompok, serta memiliki role model. Tugas-tugas perkembangan masa remaja. Individu yang berada pada masa remaja harus memenuhi tugas-tugas perkembangannya, karena pada masa ini menuntut perubahan besar pada anak dalam pola perilaku dan juga sikapnya, supaya bisa menanggulangi sikap dan perilaku yang dipersiapkan untuk masa dewasa. Pada periode ini, remaja mengalami siklus kehidupan yang sangat penting untuk dapat ditunjukkan pada perkembangan masa selanjutnya, yaitu masa dewasa yang sehat. Menurut Harlock, tugas pada remaja ini jika dapat dijalankan dengan baik dan berhasil, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan dan juga kebahagiaan remaja. Tugas-tugas perkembangan remaja menurut Harvigus yang meliputi 1. Mampu menjalin hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya. 2. Menerima perubahan fisik dan menggunakannya secara efektif. 3. Mencapai peranan sosial dengan teman sebaya. 4. Mempersiapkan diri untuk mencapai karir ekonomi. 5. Memperoleh informasi tentang perkawinan untuk mempersiapkan keluarga. 6. Mencapai kemandirian atau bebas dari ketergantungan terhadap orang tua dan orang dewasa. 7. Memperoleh seperangkat nilai dari sistem etika sebagai petunjuk dalam bertingkah laku. Ke-8. Mampu memahami apa yang dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma yang berlaku. Tugas-tugas perkembangan remaja menurut William Kay yang dikutip Yardik Cahja dan Hamim Jarkasi Putro. Pertama, mampu menerima fisik dan juga keragaman kualitas diri. Kedua, mampu mengontrol emosi secara mandiri dari orang tua atau yang mempunyai otoritas. Ketiga, mampu mengembangkan keahlian dalam berkomunikasi interpersonal dan bergabung dengan kelompok-kelompok atau teman sebaya. Keempat, menentukan model sebagai panutan untuk identitas diri. Kelima, mampu menerima diri dan kemampuan yang dimiliki diri sendiri. Keenam, mampu mengendalikan diri. Ketujuh, mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri dari masa kanak-kanak. Adapun menurut WHO, masa remaja dijelaskan dengan sifat konseptualnya yang terdiri dari 3 kriteria. Pertama, individu pada awal masa remaja berkembang dengan menunjukkan tanda-tanda pada seksual sekundernya hingga mencapai kematangan seksual. Kedua, individu mengalami perkembangan pada psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. Ketiga, terjadi peralihan dan ketergantungan sosial ekonomi yang penuh untuk keadaan yang lebih mandiri. Jadi, masa remaja itu masa yang sangat penting dan perlu untuk diperhatikan, karena pada masa remaja ini, individu mengalami berbagai perubahan dan mendapatkan pengalaman untuk membentuk dirinya di masa dewasa. Perubahan sosial masa remaja. Pada masa remaja yang merupakan masa akhir dari anak-anak dan menjadi masa menuju dewasa, tentu adanya perubahan sosial yang dialaminya. Perubahan sosial ini tidak luput dari perkembangan sosial pada remaja tersebut. Perkembangan sosial merupakan perkembangan atau perubahan yang terjadi pada remaja yang berhubungan langsung dengan lingkungan sosialnya. Maka dari itu, perubahan yang terjadi tentu berkesinambungan dengan perkembangan pada remajanya. Perkembangan masa remaja memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, faktor orang tua. Faktor yang mempengaruhi di sini adalah pola didik orang tua. Pola didik orang tua yang keras akan menciptakan anak sulit membuat keputusan. Pola didik yang selalu membajakan anak akan membuat anak menjadi agresif
jika kemauannya tidak terpenuhi. Pola didik yang cuek akan menciptakan emosional yang tinggi serta kepercayaan diri yang rendah. Sedangkan pola didik demokratif atau secara seimbang antara anak dan orang tua akan menciptakan komunikasi keduanya itu baik, jujur, patuh, disiplin, dan mandiri. Maka, pola didik orang tua mempengaruhi faktor sosial dari remaja tersebut. Kedua, faktor sekolah. Dari usia 3 sampai 18 tahun, anak berada di sekolah. Maka, sekolah mempengaruhi perilaku sosial anak. Sudah seharusnya, sekolah membuat kegiatan yang melatih perilaku sosial, seperti kerjasama dan saling membantu. Ketiga, faktor masyarakat. Masyarakat sekitar juga mempengaruhi, seperti adat istiadat yang ada ataupun budaya yang ada. Penyimpangan budaya juga terjadi karena faktor masyarakat, seperti nilai-nilai budaya yang hilang karena alasan inovasi atau kreativitas. Keempat, pengaruh teman sebaya. Pada masa remaja, mereka lebih senang untuk berkumpul bersama teman sebaya, sehingga dapat membantu mengembangkan potensi diri, minat, dan bakat. Namun, jika ada penyelewengan atau bullying, akan sangat mempengaruhi perilaku sosial mereka. Kelima, faktor media sosial. Dengan berbagai macam media sosial yang ada saat ini, faktor positifnya akan luasnya pertemanan, ada ruang untuk berinovasi. Namun, negatifnya akan ada beberapa kultur budaya yang hilang karena banyaknya budaya-budaya barat yang datang dengan alasan inovasi. Maka, dari semua faktor itu dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial pada masa remaja diantaranya ketertarikan dengan lawan jenis, perubahan budaya, pola pikir yang semakin maju, inovatif dan kreatif, serta cara mereka menyikapi dunia. Minat seks merupakan sebuah rasa keinginan serta dorongan seksual yang ada pada diri seseorang. Minat seks ini menjadi hal yang lumrah atau normal bagi manusia walaupun harus ada kontrol yang diarahkan dengan baik sehingga nantinya tidak menimbulkan dampak negatif baik pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Dalam Islam, minat seks diarahkan hanya kepada pasangan yang sudah sah dalam ikatan suci pernikahan dan dilakukan dengan halal yang sesuai dengan ajaran agama. Namun pada zaman ini banyak sekali minat seksual yang bergejolak sehingga berdampak pada perilaku seksual. Perilaku seksual sendiri adalah sebuah tingkah laku dengan adanya dorongan dari hasrat seksual kepada lawan jenis ataupun sesama jenis. Perilaku seksual ini biasanya berbentuk ketertarikan, berkencan, bercembu, hingga akhirnya bersenggema. Dalam diri remaja, minat dan perilaku seks sudah banyak ditemukan, karena pada dasarnya remaja adalah masa peralihan dan masa perkembangan psikoseksual. Masa ini merupakan masa yang memperlihatkan perubahan yang sangat mencolok, yakni adanya kedewasaan dan kematangan fungsi seksual dan perubahan perilaku. Biasanya minat seks akan menunjukkan wujudnya dalam bentuk pacaran. Pacaran ini akan membangunkan seksual ketika remaja sendiri tidak memiliki pertahanan yang kuat dalam menahan gejolak libido seksualnya yang pada akhirnya akan menimbulkan perilaku seks antar remaja itu terjadi. Karena dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku seks terjadi karena hubungannya dengan sang pacar. Terciptanya perilaku seksual ini karena berkembangnya sebuah budaya yang cenderung permisif. Budaya yang permisif merupakan konsekuensi logis dari sekularisme yang secara dominan menjadi dasar pandangan hidup masyarakat barat atau masyarakat non-barat yang menganut sekularisme sebagai pandangan hidupnya, di mana semakin permisif gaya pacarannya anak remaja, semakin besar juga terjadinya hubungan seksual layaknya suami istri. Terjadinya hubungan seksual pranikah pada diri remaja adalah karena adanya pengendoran yang terjadi dalam norma anak Indonesia.
Selain adanya pengendoran norma, perilaku seks remaja ini juga tidak luput dari kurangnya pengawasan orang tua. Kurangnya pengawasan orang tua ini biasanya diakibatkan karena tidak baiknya hubungan orang tua dengan anak. Andilnya orang tua dalam proses tumbuh kembang anak menjadi poin utama anak tidak melakukan hal yang dapat merusak masa depannya. Hubungan anak remaja dengan orang tuanya yang tidak baik akan menyebabkan anak tersebut lebih senang menghabiskan waktu bersama teman, bahkan pacarnya. Karena anak merasa tidak nyaman ketika bersama orang tuanya, sehingga anak tersebut mencari kenyamanan yakni dengan teman dan pacarnya. Kembali lagi kepada budaya yang permisif, remaja yang bersikap permisif akan lebih mudah terbawa arus pergaulan, baik dengan teman ataupun dengan pacar. Karena pada dasarnya, teman adalah sumber utama dalam informasi seksual.